Makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, tidak ada sponsor BUMN di Formula E. Rocky Gerung angkat bicara. Jokowi takut elektabilitas Anies melejit. Berita kedua, subsidi tertutup, modus menghilangkan Pertalite. Berita ketiga, perkara bahaya TKA Cina. Niko Silalahi sindir Grace Natali. Kau bilang rasis, tapi teriak radikal-radikul, bahkan kadrun. Parahnya, WNA Cina sudah dibuatkan KTP untuk pemilu 2024. Berita keempat, ungkit kasus UAS saat bertemu HNW. Gatot Nurmantio nilai wibawa Indonesia hancur lebur. Berita pertama, tidak ada sponsor BUMN di Formula E. Rocky Gerung. Jokowi takut elektabilitasnya Anies melejit. Perhelatan ajang balap mobil listrik tingkat dunia Formula E di Jakarta tinggal menghitung hari. Banyak drama yang menghiasi event internasional ini, mulai dari penolakan, isu yang dilontarkan oposisi, dan lain-lain. Masalah sponsor Formula E ini juga cukup banyak disoroti. Salah satu yang mencolok dari aspek sponsor adalah tidak adanya atau belum adanya badan usaha milik negara BUMN yang menjadi sponsor Formula E. Mengenai BUMN yang tidak ikut menolong Formula E Jakarta ini, pengamat politik Rocky Gerung angkat suara lewat video akun YouTube miliknya yang juga bersama oleh Hersubeno Arif dan Reform News Network FNN. Rocky menganggap bahwa kesan persaingan politik antara Istana dan DKI sangat terasa. Bahkan dengan konteks satir, Rocky menyebut Jokowi memberikan kode ke Erik agar tidak membantu Formula E dengan menjadi sponsor. Kalau ini presiden, pasti tahu, karena presiden pasti kasih kode ke Pak Erick Thohir. Udah itu, dilihat dulu. Jangan sampai elektabilitas Anies tiba-tiba melejit setelah Formula E, ujar Rocky. Rocky yang mengaku belum lama ini berada di Mandalika juga menyinggung soal ajang MotoGP yang disokong beberapa BUMN. Menurut Rocky yang mengklaim mendengar suara masyarakat sekitar setelah MotoGP selesai, mereka bingung karena tidak ada jadwal rutin internasional sehingga wisatawan atau turis juga ikut pergi kembali. Sedangkan menurut Rocky, Jakarta dengan infrastruktur yang sudah ada harusnya bisa ditopang juga oleh BUMN. Dampaknya, lanjut Rocky, bisa mengundang sponsor lain yang mau beriklan pada gelaran internasional tersebut. Jadi sebetulnya, event di Jakarta itu yang lebih penting dari Mandalika, karena itu langsung built-in dengan infrastruktur yang tersedia di Jakarta. Jadi sebetulnya, tinggal digerakkan sedikit oleh BUMN, maka datanglah berlomba-lomba orang pasang iklan di Formula E, lanjut Rocky. Rocky juga menyatakan, harusnya pemerintah bantu saja event Formula E ini. Hal ini karena, menurut Rocky pada akhirnya, Formula E sukses, maka pemerintah pusat juga yang akan mendapat untung. Bantu saja DKI, kan itu juga prestasi pemerintahan pada akhirnya, tegas Rocky. Berita kedua, subsidi tertutup, modus menghilangkan Pertalite dari peredaran. Nampaknya, modus untuk menghilangkan BBM jenis Pertalite dari peredaran dan memaksa konsumen akhirnya mengkonsumsi Pertamax yang harganya sudah dinaikkan benar-benar akan terjadi. Bahkan, mekanismenya lebih canggih ketimbang dulu saat menghilangkan premium. Dulu, premium dihilangkan dengan modus sedang dalam pengiriman, memaksa konsumen beralih ke Pertalite dan Pertamax. Sampai akhirnya, pasokan premium benar-benar dihilangkan. Selanjutnya, penyewa sejumlah lembaga survei pengamat dan peneliti untuk melantunkan syair. Konsumen sudah memiliki kesadaran beralih dari premium ke Pertalite dan Pertamax. Saat ini, modus kuno seperti itu telah ditinggalkan. Modus menghilangkan Pertalite yang implikasinya membebani rakyat akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dengan modus subsidi tertutup. Sebagaimana dikabarkan, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan, implementasi subsidi tertutup pada BBM bersubsidi bakal bertopang pada pemanfaatan infrastruktur digital
Malahan, Alfon menuturkan, pemerintah berencana untuk meniru sistem registrasi dan pelacakan yang terdaftar terdapat pada fitur aplikasi Peduli Lindungi. Harapan kami, semuanya bisa terdigitalisasi. Skemanya seperti itu. Semua konsumen, pengguna wajib registrasi seperti Peduli Lindungi. Nanti, kalau sistem digitalnya sudah siap, akan dijalankan seperti itu, kata Alfon melalui sambungan telepon Kamis 26 Mei. Jadi kedepannya, hanya yang terdaftar sebagai penerima yang dapat membeli Pertalite. Penerimaan ini, datanya dilakukan secara sepihak. Awalnya data bisa sulit diakses, error, dan kombinasi narasi Pertalite sedang dalam pengiriman. Sampai akhirnya, masyarakat jengkel, bensin kendaraan habis, akhirnya belanja Pertamax. Saat habit masyarakat sudah dipaksa ke Pertamax, pada akhirnya Pertalite akan dihilangkan. Lalu akan diulangi lagi menyewa sejumlah lembaga survei, pengamat dan peneliti untuk melantunkan syair. Konsumen sudah memiliki kesadaran beralih dari Pertalite ke Pertamax. Sepertinya inilah yang akan dieksekusi pemerintah untuk menghindari kenaikan harga BBM. Sebab jika menaikkan BBM secara terbuka, khawatir rakyat akan marah. Modus penyaluran subsidi secara tertutup adalah cara untuk menaikkan BBM secara tertutup. Memaksa masyarakat migrasi dari Pertalite ke Pertamax. Kurang jahat apa lagi rezim hari ini? Berita ketiga, WNA Cina sudah dibuatkan KTP untuk pemilu 2024. Perkara bahaya TKA Cina. Niko Silalahi, sindir Grace Natali. Komentar mantan Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI, Grace Natali, soal pernyataan mantan Kepala BIN Sutioso soal bahaya tenaga kerja asing, Cina, ternyata menuai tanggapan miring. Salah satunya, yakni dari aktivis sekaligus penggiat media sosial, Niko Silalahi, yang heran dengan ucapan Grace Natali. Menurut Niko Silalahi, tidak ada salahnya Bang Yos, panggilan Sutioso, mengingatkan soal bahaya TKA Cina yang disebut berpotensi menjajah Indonesia. Dia justru heran dengan pernyataan kontra dari Grace Natali soal itu. Selain itu, Niko juga menyoroti ucapan kubu Grace Natali yang kerap menuding kelompok lain dengan sebutan Yaman, radikal, bahkan kadrun. Hal ini disampaikan oleh Niko Silalahi lewat Twitter pribadinya @NikoSilalahi. Giliran orang bicara bahaya tentang TKA Cina, kau bilang rasis. Tapi teriakmu Yaman lah, radikal-radikul, bahkan kadrun, tulis Niko Silalahi. Walah anjing, mending berak dulu kau, biar ada bersih otakmu bangsat, tambahnya. Sebelumnya, Grace Natali memang membuat pernyataan kontra soal ucapan Sutioso mengenai bahaya TKA Cina akan menjajah Indonesia. Mantan ketum PSI itu menyayangkan bahwa isu TKA Cina itu bisa keluar dari mulut seorang yang berpotensi tinggi seperti. Mantan ketum PSI itu menyayangkan bahwa isu TKA Cina itu keluar dari mulut seseorang dengan kompetensi tinggi seperti Bang Yos. Di lain sisi, WNA Cina sudah dibuatkan KTP untuk pemilu 2024. Dirjen Dukcapil berkata, jumlahnya tidak sampai jutaan. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah menjelaskan, mengapa WNA diberi KTP elektronik. Penjelasan Dirjen Zudan ini sekaligus membantah isu yang berasal dari berita 2 tahun silam dan kembali dikulik-kulik di media sosial. Isu itu menyebutkan bahwa WNA Cina, tenaga kerja asing Cina, sudah mulai dibuatkan KTP WNI dengan nama palsu untuk disiapkan pada agenda pemilu 2024. Menurut Dirjen Zudan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Anminduk, setiap WNA yang punya kartu izin tinggal tetap atau kitab diberikan KTP elektronik. Jadi, syaratnya sangat ketat, harus punya kitab yang diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Baru diterbitkan KTP elektronik oleh Dinas Dukcapil, kata Dirjen Zudan, dikutip dari akun TikTok Zudan Arif Fakrullah, Selasa 31 Mei 2022. Zudan juga mengungkapkan jumlah WNA yang mengurus KTP elektronik. Saya, sebagai penanggung jawab akhirnya pelayanan Amdikduk, melihat dalam database Dukcapil Kemendagri, saat ini terdapat kurang lebih
13.056 orang yang sudah mengurus KTP elektronik. Jadi, jumlahnya tidak sampai jutaan. Netizen pun angkat bicara. Gila bener. Enteng bener yang bicara. Tidak sampai jutaan. Dan lu, beda satu suara saja berabe. Sudah dibilang kalah kok, ini sampai ratusan. Mikir. Kata netizen. Betul kata Bang Yos. Berita keempat. Ungkit kasus UAS saat bertemu HNW. Gatot Nurmantio. Nilai wibawa Indonesia sedang menurun di mata dunia. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantio, menilai wibawa Indonesia sedang menurun di mata dunia. Gatot menyampaikan hal itu merujuk pada kasus penolakan Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad. Hal itu disampaikan Gatot saat mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 31 Mei, menemui dan berbicara dengan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Turut bersama mantan Panglima TNI itu sejumlah aktivis dari kami. Tanda-tanda bangsa ini sudah mulai eksistensinya menurun kejadian yang kemarin, persoalan yang menimpa UAS. Kata pria kelahiran Jawa Tengah itu ditemui usai bertemu HNW di Kompleks Parlemen. Gatot mengatakan, UAS pada dasarnya masuk ke Singapura dengan dokumen resmi, bukan secara ilegal. Namun kata dia, UAS diperlakukan tidak adil ketika hendak masuk Singapura. Ulama kelahiran Sumatera Utara itu sempat ditahan dan ditangkal masuk Singapura. Jenderal Purnawirawan TNI itu mengatakan negara asing tentu memberikan data penting seperti penangkalan seseorang apabila negara punya wibawa. Seharusnya sebagai bangsa, kalau bangsa Indonesia ini mempunyai posisi tawar yang tinggi, dihargai sebagai bangsa yang hebat, pasti negara lain akan memberikan data orang yang tidak boleh masuk ke wilayahnya. Begitu ujarnya. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami, Gatot Nurmantio, kemudian berbicara soal aksi saling cerca pasca peristiwa UAS ditolak Singapura ketika mantan Pangkostrat itu membahas potensi perpecahan bangsa. Menurut dia, publik seharusnya bersatu membela anak bangsa yang hendak masuk ke negara asing dengan dokumen lengkap. Jadi, ketika ada WNI yang diperlakukan seperti itu, anak bangsa terbelah. Justru ada yang membuli, ada juga yang membela, kata dia. Jenderal Gatot juga menyinggung peristiwa yang dialami mantan Kepala BIN Sutioso ketika mantan KSAD itu membahas potensi perpecahan bangsa. Menurut dia, Bang Yos, sapaan Sutioso, mendapatkan kecaman keras ketika mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritik keberadaan TKA yang terlalu banyak di tanah air. Itu dibully juga, narsis katanya, ujar Gatot. Dari temuan itu, kami kemudian memutuskan bertemu HNW sebagai pimpinan MPR agar Indonesia bisa ke arah lebih baik. Tadi, Wakil Ketua MPR HNW begitu antusias mendengarkan. 2 jam 15 menit kami menyampaikan semuanya dan beliau mencatat, ungkap Gatot.